Tampilan cantik ikan gupi membuat harganya terbilang tinggi. Maka budidaya ikan gupi ini pun merupakan sebuah bisnis peternakan ikan hias yang menjanjikan. Permintaan akan ikan gupi di pasar terus meningkat. Padahal untuk budidayanya sendiri bisa dimulai dengan mudah dan dengan modal yang cenderung minim termasuk di lahan kecil. Gimana sih caranya memelihara ikan gapi itu? Pertama, sebelum pemirsa itu beli ikan, siapin dulu airnya. Air itu adalah kunci paling penting untuk memelihara ikan. Hampir semua ikan, ya airnya itu dulu. Mau yang jernih mas, mau yang gimana mas? Sebenarnya itu intinya gimana caranya kita mengenal air kita ya. Kalau biasanya teman-teman yang di ranah perkotaan atau di daratan tinggi biasanya kan air pump. Nah itu tuh harus diendapin dulu selama 2-3 hari. Barulah ambil yang di atas, ditaruh di tempatnya itu, baru ikan bisa masuk. Kalau yang dari sumur, lebih baik diendapin 1 hari. Ketika kita sudah pesen ikan akan datang jauh-jauh hari atau 2 hari sebelum itu kita udah nyiapin air dulu amannya. Air siap. Kalau saya biasanya dikasih probiotik. Jadi itu tuh untuk bakteri baik, biar bisa ngurai kotoran ikannya itu, biar nggak kebanyakan amoniak di akuarium. Jadi ketika nanti ikannya banyak di akuarium itu, buang kotorannya tuh langsung bersih, dimakan sama bakteri starter itu. Ketika ikan datang, itu nggak boleh langsung dimasukin pemirsa. Jadi dalam kondisi di dalam plastik itu masukin dulu ke air, biar itu menyesuaikan suhunya. Di kira-kira paling lama 15 menit lah, 10-15 menit. Itu setelah itu barulah kita buka plastik pelan-pelan dan nanti ikan akan lepas sendiri atau dilepas di akuarium. Nah, itu cara penanganan pertama. Nah, cara kedua, gimana sih biar ikan itu sehat? Ya tentunya kita harus memperhatikan makannya. Ketika ikan habis datang, nanti malamnya atau sekitar selisih 3-4 jam, dikasih coba makanan sedikit pelet. Kalau ikannya sudah mulai makan, oh berarti ikannya sehat. Nah untuk produksi sendiri, ikan ini wajib juga menggunakan extra fooding, makanan hidup. Jadi entah mau jentik, kutu air, atau cacing sutra, atau artemia, itu wajib karena untuk memberikan protein. Semakin ikan itu bagus, besar, semakin anaknya banyak. Nah biasanya gapi itu bisa mulai beranak dari 10 hingga 100-an, ada 100 anakan. Kalau idealnya memang sehari sekali sih dikasih pakan hidup, entah mau dikasih pagi, siang atau malam, itu terserah pemirsa. Kalau untuk peletnya, kalau bisa sehari juga 2 kali. Jadi 2 kali pelet, 1 kali extra fooding, itu nanti ikannya akan sehat dan prima. Kalau untuk anakan bisa cepet besar lah. Indukan produksinya lancar. Cara ngawinnya gampang banget sebenarnya. Jadi perlu jantan dan betina. Kalau untuk masalah usianya, kalau untuk idealnya ya usia 3 bulan. 3 bulan itu betinanya tuh biasanya udah prima. Biasanya umur 1-1,5 bulan udah kelihatan jantan betinanya. Dipisah, baru nanti ketika umur 3 bulan, pilihlah yang paling bagus, disatuin, dan itu paling nanti nggak nyampe sebulan udah brojol. Buat teman-teman nih, misalnya udah beli jantan betina, udah pernah beranak atau apa, jantannya tiba-tiba mati. Udah nggak usah buru-buru beli jantan dulu, karena biasanya ketika betina ini udah kawin, itu tuh bisa menyimpan sperma hingga 4-5 kali proses melahirkan. Jadi
tanpa pejantan pun dia nanti akan melahirkan karena udah menyimpan spermanya di dalam perut. Biasanya kalau di akuarium sendiri itu penyakit-penyakit yang sering itu ya jamur, terus kedinginan tadi, atau white spot. White spot itu biasanya ciri-cirinya ada titik-titik putih di sekujur seluruh badan gapi. Jadi itu penanganannya ambil, dikasih akriflavin atau methyl N blue, nanti ikannya 2-3 hari sembuh lah, atau dijemur sedikit. Ini yang paling penting tuh nguras di akuarium. Biasanya kan kalau teman-teman pemirsa pemula kan harus ngurasnya tuh biasanya langsung full dibersihin semua. Jangan, jadi kurangin aja lah, kurangin 3/4 aja. Kalau nguras tuh dikit, terus nanti diisi air. Alasannya kenapa? Karena ikan itu suka dengan air lama. Ikan gapi itu suka dengan air lama. Ketika dikasih air yang baru, itu tuh gampang kaget. Nah, kalau kaget itu bisa tiba-tiba sudden death atau mati tiba-tiba gitu kan, sayang.